name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah. Tunduk pada namamu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan Tidak ada nama lain selain nama Yesus, yang kepadanya setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Tuhan Yesus bangkit. Saudara-saudara, anugerah Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama merayakan hari Paskah, yaitu Yesus sudah mengalahkan kematian. Sebab itu kita naikkan dulu satu pujian, Yesus bangkit, dan kita akan sebentar mendengar renungan firman Tuhan. Yesus bangkit, terseratlah musuhnya. Yesus bangkit, terseratlah musuhnya. Yesus bangkit, terseratlah musuhnya. Yesus, Yesus bangkit. Mari sebentar kita masuk dalam doa. Kembali pagi hari ini oleh anugerah-Mu, kami boleh bersama-sama bersekutu dengan Engkau. Juga lewat rekaman video YouTube ini Tuhan, kami bersekutu dengan jemaat-Mu pada pagi hari ini untuk merayakan akan hari kebangkitan Tuhan, hari Paskah. Maut telah dikalahkan. Sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini biar kasih anugerah-Mu boleh ada dan mengurapi akan seluruh hamba-Mu juga maupun seluruh jemaat-Mu yang ada, boleh mendengarkan
berita Paskah, Yesus bangkit. Berkata-katalah bagi kami lewat kebenaran firman-Mu yang boleh hamba sampaikan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, hamba-Mu telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dalam anugerah Tuhan kita kembali boleh bersekutu dengan Tuhan lewat kebenaran firman-Nya yang saya akan bacakan dari kitab Injil Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Dari pembacaan firman Tuhan yang ada, maka saya memberi tema firman Tuhan, Yesus bangkit. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kematian merupakan misteri sepanjang abad. Kecuali pada pagi hari ini kita boleh melihat bagaimana Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang boleh menjalani kehidupan 2000 tahun yang silam. Dan ketika dia datang ke rumah Maria dan Marta, maka di sana dia mendapatkan bahwa Lazarus, salah satu juga teman keluarga daripada Yesus, yaitu Maria, maka Lazarus kedapatan sudah mati dan bahkan dia sudah dikuburkan. Tapi Yesus datang setelah Lazarus dikuburkan. Dan firman yang saya tadi sudah bacakan merupakan firman Tuhan Yesus sendiri yang dikatakan berdialog dengan Marta. Yesus ingin menyatakan apa yang disebut firman yang kita sudah tadi dengar, "Akulah kebangkitan dan hidup." Memang orang Israel percaya bahwa kebangkitan nanti terjadi pada akhir zaman. Walaupun ada sedikit dialog yang berbeda di antara sekte-sekte Yahudi, tapi Yesus sendiri waktu itu berkata, "Akulah," yang percaya kepada Yesus, akulah kebangkitan dan hidup itu sendiri. Saudara-saudara, dari pernyataan Tuhan Yesus ini, mari kita renungkan beberapa kebenaran yang perlu saudara dan saya untuk sebentar dengar. Yang pertama, kenapa Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup"? Yang pertama, Yesus adalah pemilik kehidupan itu sendiri. Kalau kita baca bersama-sama dalam Yohanes pasal 1 ayat 4, dikatakan firman Tuhan, "Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia." Berarti dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Bahkan dikatakan dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 13, "Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, yang awal dan yang akhir." Berarti Yesus sedang mengatakan bahwa Dialah kehidupan itu sendiri. Sehingga barang siapa yang percaya, maka dia akan memperoleh kebangkitan dan hidup itu sendiri. Saudara-saudara kekasih, jadi saudara mengerti bahwa Yesus adalah kehidupan itu sendiri. Yang kedua, manusia hanya dipercaya akan kehidupan. Kalau saudara dan saya membaca dalam kitab firman Tuhan, kitab Kejadian, maka Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Bahasa Inggrisnya dikatakan living being. Makhluk yang hidup, makhluk yang dipercayakan, makhluk yang dititip Tuhan kehidupan. Tetapi makhluk hidup itu sendiri, dari pembacaan kitab Kejadian pasal 2 ayat 7, maka
manusia itu adalah makhluk hidup yang terbatas di dalam dunia ini. Dalam kitab Mazmur pasal 90 pada ayat yang ke-10 demikian dikatakan firman Tuhan. Umur manusia 70 tahun dan jika kuat 80 tahun, dan kebanggaan adalah kesukaran dan penderitaan. Jadi orang percaya itu dipercayakan Tuhan untuk hidup dalam dunia ini 70, kalau kuat 80 dan seterusnya, tapi kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Jadi saudara-saudara berkasih, dalam nama Tuhan Yesus kita sadari bahwa kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan dari debu dan tanah liat, kita tidak pernah memiliki hidup itu, tetapi kita dipercayakan dalam hidup yang fana dalam dunia ini hanya umur, dan masing-masing pribadi kita memiliki akan umur sesuai dan kepercayaan Tuhan, sehingga pada waktunya kita pasti kembali kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, manusia harus sekali lagi yang terdiri dari tubuh jasmani dan juga roh, manusia harus percaya kepada firman-Nya, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Untuk itulah maka kita melihat bahwa dalam keterbatasan hidup ini, kalau kita belum tahu kemana kita setelah mengakhiri kehidupan ini, maka sekali lagi Tuhan Yesus yang telah berfirman dalam bentuk firman yang dalam Alkitab ini, kita harus dengan komitmen, dengan mempercayakan diri kita kepada Tuhan, sehingga kita boleh saudara-saudara kekasih dalam Tuhan membaca dalam Alkitab. Tuhan Yesus sendiri yang berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Melalui percaya kepada Tuhan Yesus sebagai jalan kehidupan itu sendiri dan kehidupan itu sendiri, maka kita sebagai orang-orang yang percaya sudah boleh menangkap akan jaminan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sendiri datang dari surga. Dia adalah pemilik kehidupan itu sendiri. Dialah Alfa dan Omega. Dan ketika kita percaya, maka saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, saudara boleh menerima kehidupan kalau kita sudah meninggal. Dan hal ini diungkapkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada Marta, bahwa Tuhan Yesus katakan, "Setiap orang yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya." Dan Yesus katakan, "Percayakah engkau hal itu?" Waktu itu Marta berkata, "Aku percaya nanti pada akhir zaman." Tapi Tuhan Yesus ingin berkata kepada Marta, "Percayakah bahwa pada saat ini Lazarus akan beroleh akan kehidupan?" Dan Marta berpikir, karena Lazarus sudah 3 hari, maka dia berpikir, "Iya Tuhan, aku percaya pada akhir zaman." Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengatakan akan hal ini kepada Marta. Tetapi Tuhan ingin pengenalan kita kepada Tuhan, bukan pengenalan apa yang kita dengar, apa yang kata orang dengar, tapi waktu Tuhan berkata ada kehidupan, waktu itu padahal dikubur, di rumah belum dikubur. Marta berkata nanti. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara kekasih, beda pandangan ini, maka yang ketiga, sebagai manusia harus ada pengharapan dari kata Tuhan itu sendiri. Saudara dan saya harus ada pengharapan kebangkitan. Bagi kita yang sekarang ada,
Sebab itu saudara-saudara boleh melihat beberapa saudara-saudara kita yang percaya yang sudah meninggal dan bahkan meninggalkan kita. Kita percaya mereka dalam istilah kekristenan mereka tidak mati, tapi istilahnya adalah RIP, rest in peace. Mereka beristirahat. Sebab itu dalam kuburan ada tanda salib, biasa dikatakan di sana mereka beristirahat dengan tenang. Menunggu kapan? Menunggu kedatangan Tuhan. Menunggu kedatangan Tuhan. Oleh sebab itu saya dapat katakan bahwa bagi orang yang percaya ada pengharapan kebangkitan pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sesuatu jaminan bahwa ada kebangkitan. Karena bagi orang percaya kematian adalah, sekali lagi saya katakan, kematian adalah istirahat. Rasul Paulus coba mengungkapkan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi kebangkitan orang-orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus akan dibangkitkan pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan. Maka mereka yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan. Itulah pengharapan daripada orang-orang percaya. Bahkan ada istilah orang-orang yang dipisahkan. Maka ada istilah juga orang-orang kudus yang percaya kepada Tuhan akan dibangkitkan pada waktu Tuhan Yesus datang di awan-awan. Sekali lagi saudara-saudara kekasih, bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Dan itu diungkapkan juga oleh Tuhan Yesus. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku. Inilah kehendak Tuhan yang telah mengutus aku, yaitu Yesus, yaitu supaya dari semua yang telah diberikan kepadaku, yang percaya kepada Tuhan Yesus, jangan ada yang hilang, tetapi supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Menjadi keyakinan orang-orang percaya bukan kata manusia, itu adalah kata firman Tuhan, kata Yesus sendiri. Betapa mulia, betapa agungnya sekali lagi janji Tuhan itu. Karena bagi orang percaya tidak ada kata istilahnya hilang. Bagi orang percaya, dia akan bertemu dengan penciptanya. Dia akan bertemu dengan yang berfirman, Yesus Kristus itu sendiri, pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya yakin dan percaya bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali itu bukan berita sembarang berita. Dia akan datang kedua kali, itu janji Tuhan waktu dia naik ke sorga. Tunggu Yerusalem sampai janji Tuhan diberikan, yaitu Roh Kudus yang sekarang menjadi pemimpin gereja dengan lewat rohnya. Maka Tuhan sendiri akan datang sebentar di awan-awan untuk menjemput orang percaya. Dan inilah pengharapan yang sejati buat orang-orang yang percaya. Sebab hidup kita itu sekali lagi hidup oleh karena anugerah, dan sebentar kita akan menerima kemuliaan. Sebagaimana Yesus dibangkitkan sebagai buah sulung, maka Rasul Paulus juga ingatkan, saudara dan saya menjadi miliknya pada waktu kedatangannya akan dibangkitkan. Betapa janji yang menguatkan, betapa janji yang meneguhkan, sehingga Rasul Paulus boleh berkata, sebentar kalau kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kemuliaan yang kita boleh terima tidak sebanding dengan penderitaan atau keterbatasan kehidupan kita ini. Betapa mulia dan agungnya saudara dan saya mendapatkan tubuh kebangkitan pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali. Kiranya anugerah dan kemurahan Tuhan, kiranya kekuatan daripada rohnya dan firman-Nya menyertai kita sekalian. Mari kita berdoa.
Kami percaya Tuhan, Engkau menjanjikan sesuatu yang mulia. Kami percaya Tuhan, karena Engkau membuktikan bahwa Engkau telah bangkit dari kematian dan naik ke surga. Dan kemudian Engkau akan datang kembali menjemput akan umat-Mu yang percaya pada Engkau. Dengan kemuliaan Tuhan Engkau akan bangkitkan yang mati dalam Tuhan, yang ada di mana-mana kubur, Engkau akan bangkitkan. Tetapi kami yang hidup, yang kalau percaya ketika Engkau datang kedua kali, kami akan diubahkan. Dan kami akan bertemu dengan Engkau di awan-awan yang permai. Sekali betapa mulianya janji-Mu, tidak dapat kami ukur dengan kekuatan dan akal kami. Tetapi kami percaya, kami boleh mempercayai firman, kami boleh hidup dalam firman, sehingga janji ini boleh meneguhkan iman dan percaya kami. Sebagaimana Bapak-bapak gereja sudah boleh menjadi bukti, dan bahkan sampai saat ini kami pun menanti akan kedatangan-Mu. Kasih karunia-Mu menyertai akan seluruh jemaat-Mu yang ada, baik di Jalan Mutiara Bekasi, Jalan Kalibaru, maupun di Wahana Harapan. Sertai mereka, teguhkan mereka, kuatkan mereka, biar mereka boleh hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Kalau kami boleh berharap kepada kedatangan-Mu, kami percaya ketika Engkau datang, kami boleh melihat kuasa kebangkitan-Mu menjadi bagian hidup kami. Karena Engkaulah buah sulung daripada kebangkitan itu. Karena Engkaulah firman itu sendiri. Dan Engkau adalah kehidupan itu sendiri, yang kekal sampai selama-lamanya. Hamba-Mu telah berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Hamba-Mu telah berdoa. Haleluya. Amin.